Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Moloy di channel MeTV. Adik-adik yang sedang mengikuti UTBK, di sini ada 10 nomor soal TPS. Di video ini merupakan bagian yang pertama yang akan kakak bahas ya. Jadi kalau adik-adik mau ikuti terus video kakak, channel kakak, adik-adik bisa subscribe channel kakak, terus tulis komen di bawah video ini ya. Kalau kamu mau untuk kakak bahas soal-soal selanjutnya supaya kamu bisa berlatih terus. Di sini ada 10 nomor untuk kita kerjakan untuk adik-adik berlatih. Mungkin sebelumnya adik-adik bisa kerjakan terlebih dahulu baru lihat bahasannya ya, setiap nomor seperti itu. Oke, langsung saja kita akan bahas di sini. Dengan N ini NA ini dimaksud banyaknya anggota himpunan A. Jika N A kurang B berarti ini banyaknya si A dikurang B, itu 3X plus 60. Lalu banyaknya A iris B ini sama dengan X kuadrat, dan banyaknya si B kurang A ini sama dengan X. Lalu banyaknya A gabung B ini 300, maka irisannya ada berapa banyak nih, ini ya, X kuadratnya berapa. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Mudah sekali. Kita lihat himpunan ini hanya ada dua himpunan, A dan B, berarti kita tinggal buat sebuah himpunan yang ada A-nya dan ada B-nya. Di sini kalau kita lihat ada irisannya ya, karena ada irisan A dan B, berarti ada irisannya. Lalu bagaimana cara kita mengerjakan yang ini? NA kurang B berarti bagian si A dikurang B. Nah, bagian si A yang kena sama si B kan cuma di sini ya. Di sini berarti bagian A dikurang B berarti hanya sebelah sini, yaitu 3X plus 60. Berarti di sini 3X plus 60. Kemudian irisannya itu yang di tengah, irisannya X kuadrat. Kemudian yang B dikurang A, bagian B dikurang A, yang bagian B dikurang A ini kan bagian yang kena A, berarti bagian B kurang A yang di sebelah sini 5X. Nah, kemudian dikasih tahu gabungannya 300. Ya sudah, tinggal kita gabung saja semuanya. 3X tambah 60 ditambah X kuadrat ditambah 5X sama dengan 300. Lalu kita selesaikan seperti aljabar biasa ya. X kuadrat 3X ditambah 5X jadi 8X. Lalu ini plus 60 dikurang 300 sama dengan 0. Ini jadi X kuadrat ditambah 8X, 60 dikurang 300 min 240. Kemudian kita tinggal faktorkan ya. Faktorkan ini. Nah, kalau adik-adik tidak mengerti cara memfaktorkan bentuk kuadrat, di deskripsi video ini kakak taruh link cara memfaktorkan bentuk kuadrat ya. Nah, ini hasil pemfaktorannya X plus 20 sama X min 12 seperti ini. Setelah kita faktorkan seperti ini, maka kita tinggal mencari nilai X-nya. X plus 20 berarti X-nya min 20. Atau yang ini X min 12 berarti X-nya sama dengan 12. Nah, yang ini tidak memenuhi ya, karena negatif 20. 5 kali negatif 20 kan ini negatif. Jadi anggota himpunan si B nggak mungkin jumlahnya negatif ya. Seperti itu, yang jadi X-nya adalah 12. Kalau X-nya 12 berarti yang ditanyakan NA iris B. Jadi NA iris B ini sama dengan X kuadrat. Berarti ini 12 kuadrat 144. Berarti jawabannya B. Oke, sekarang yang nomor 2. Hasil dari akar 2021 tambah 2020, akar 2021 tambah terus tidak berhenti ya. Bagaimana kita menyelesaikan soal ini? Pertama, kita buat ini sebagai A ya, hasilnya. Jadi kita misalkan sebagai A. Akar dari 2021 plus 2020 akar 2021 plus 2020, terus ini tidak berhenti akar 2021
plus 2020 akar, terus nggak berhenti ya, ini ya masih di dalam akar semua nih. Nah seperti ini kita misalkan saja sebagai A. Nah maka kalau kita kuadratkan sebelah sini, ini kita kuadratkan, ini akarnya jadi terbuka. 2021 plus 2020 akar 2021 plus 2020 akar 2021 plus 2020. Nah seperti ini ya, ini sama dengan A kuadrat. Nah kalau kita lihat ini kan nggak berhenti, ini sebenarnya sama bentuknya dengan ini ya. Lihat mulai dari 2021, mulai dari 2021 plus 2020 plus 2020, terus akar lagi, terus tidak berhenti. Nah maka ini sama dengan A nih, berarti kita bisa tulis 2021 plus 2020 A ini sama dengan A kuadrat gitu ya. Nah sekarang kita tinggal pindahkan saja, 0 sama dengan A kuadrat min 2020 min 2021. Lalu tinggal kita faktorkan ya, kita faktorkan, ini jadi A, ini A, lalu ini kita faktorkan menjadi negatif 2021 sama positif 1 seperti ini ya. Berarti ini kita dapatkan A-nya sama dengan 2021, ini A-nya sama dengan min 1. Nah ini tidak mungkin atau tidak memenuhi ya. Kenapa tidak memenuhi? A-nya tidak mungkin negatif. Di dalam akar ini kalau dikeluarin hasilnya pasti positif. Jadi jawabannya A. Jadi sekarang yang nomor 3. Jika fx sama dengan 2x min 3 dan gx 1/3x plus 1. Bagaimana kita mencari ini? Pertama kita cari dulu saja FOGX-nya. FOGX berarti F di dalamnya si GX seperti ini. Nah ini F GX-nya ini 1/3x plus 1 dimasukkan ke fungsi F. Berarti jadi fungsi F-nya kan 2x. 2x-nya kita ganti dengan ini 1/3 x plus 1 min 3. Lalu kita tinggal sederhanakan ya, ini 2/3x plus 1 dikurang 3. Nah kita samakan penyebut, atas kita kali dengan 3x plus 1, bawahnya juga kita kali 3x plus 1. Ini menjadi 3x plus 1, ini jadi 2 min 9x min 3 ya, seperti ini. Kemudian ini min 9x, 2 dikurang 3 jadi min 1, 3x plus 1. Nah ini hasil FOGX nya. Sekarang yang ditanya inverse-nya. Nah kalau mencari inverse bagaimana? FOG inverse ini X, kalau bentuknya pecahan seperti ini mudah sekali ya caranya. Jadi kalau misalkan ada bentuk pecahan seperti ini, AX tambah B per CX tambah D, untuk mencari inverse-nya. Nah inverse-nya nih tinggal A sama D ditukar, yang B sama CX tetap ya, A sama D ditukar, jadi A nya di bawah, D nya di atas, ditukar, lalu dikasih negatif di depannya seperti ini ya, jadi ditukar, tandanya dikasih negatif. Nah ini sama ya, kita perlakukan seperti itu, min 9 sama satunya kita tukar ya, min 9 sama satunya kita tuh. Nah satunya ini kan positif nih, positif 1, lalu dikasih minus kan, ditukar terus kasih minus, jadi 1 positif dikasih minus jadi minus 1 ya, minus 1x. Ini tetap, yang B nya tetap ya.
Yang C-nya juga tetap CX, yang ini CX-nya 3X. Lalu 9-nya kan negatif nih, ditukar terus dikasih minus, jadi positif 9. Karena negatif kalau dikasih negatif jadi positif, seperti itu. Nah, ini hasilnya. Berarti kalau kita lihat jawabannya yang C ya. Ini negatifnya kita bisa tarik keluar, ini jadi X tambah 1. 3X tambah 9. Seperti ini. Oke, sekarang yang nomor 4. Jika fungsi f(x) adalah seperti ini, maka f-3, nah ini sama ya. Jadi dia kasih tahu f inverse-nya nih. F inverse x sama dengan 2x per, ini min x-nya kita tulis di depan aja ya, min x plus 3. Kita tukar saja ini ke depan, ini ke belakang. Nah, maka pertama kita cari fx-nya dulu. Langkahnya bagaimana? Sama ya. Jadi kalau dari misalkan dari f inverse ini kita misalkan ax plus b per cx plus d. Kalau mau cari fx-nya ya sama seperti kita mencari inverse dari karena ini dari inverse jadi fx. Caranya ya sama kayak tadi, ini ditukar, dx kasih minus, b-nya tetap, cx-nya tetap, hanya ditukar kasih minus. Nah, seperti itu. Tapi kan ini nggak ada b-nya, kita tulis aja b-nya 0 ya, seperti itu. Nah, ini kita tukar, 3 kita tukar kasih minus, jadi minus 3x plus 0, min x-nya tetap, 2-nya ditukar jadi min 2. Nah, jadi ini hasilnya ya. Lalu tinggal masukkan f-3. Ini jadi min 3 kali min 3 tambah 0, nggak usah ditulis 0-nya, min 3 dikurang 2. Ini menjadi 9 per 3 dikurang 2, jadi 1 ya. Jadi ini 9. Jadi jawabannya yang A. Oke, sekarang nomor 5. Pengkodean matahari, ini hanya kelebihannya, pengkodean matahari menjadi amartahir dengan pola pengkodean yang sama, olahraga akan dikodekan sebagai. Nah, kalau kita amati ini matahari jadi ini. Apa yang pola seperti apa yang dilakukan? Kalau kita lihat nih, ini dari MA jadi AM. Ya. Dibalik ya, dari MA jadi AM. Terus ini berikutnya kan TA nih. Ini jadi AT. Terus yang berikutnya HH jadi AH, dibalik, terus RI jadi IR. Berarti kalau kita lihat setiap dua kata dibalik ya. Berarti kita ikutin saja. Ini O, L jadi LO. Terus AH jadi HA. Terus RA jadi AG. Terus GA jadi AG. Dibalik ya setiap dua kata. Nah, berarti LO terus AH RA ya, RA jadi AR. Nah, ini kurang R-nya ya. Kita kurang R-nya. RA jadi AR. Terus baru GA jadi AG. Nah, ini yang sesuai Lohraprak. Itu yang B ya, seperti itu. Jadi kita harus bisa melihat polanya. Oke, sekarang yang nomor 6. Di dalam sistem bilangan basis 5, berapakah jumlah bilangan 303 ditambah 2222? Kita jumlahkan bersusun dulu saja seperti ini ya. 2222 ditambah 303. Nah, bagaimana cara menjumlahkannya dengan bilangan basis 5? Basis 5 itu berarti ada angka yang ada di situ cuma 0, 1, 2, 3 sama 4 ya, basis 5.
Kalau kita kan biasa kenal dengan basis 10 ya, 0 sampai 9. Nah, kalau basis 5 berarti 0 sampai 4. Nah, berarti kalau kita jumlah 2 tambah 3 kan 5 nih. Di sini kan nggak ada angka 5 ya. Berarti yang kita tulis 0 seperti itu. Sama seperti kalau misalnya kita di basis 10, 5, misalkan 5 atau enggak 9 tambah 1. Ini 19 nih. Ini kan kalau kita jumlah 10 kan. Tapi karena di basis 10 itu nggak ada angka 10, adanya kan cuma 0, 1, 2 sampai 9 ya. Berarti kalau ini 9 tambah 1 ditulisnya 0. Nah, ini juga sama di basis 5, 2 tambah 3 ditulis 0, simpan 1. 1 tambah 2 3 ya. Lalu 2 tambah 3 ini kan 5. Tulisnya 0, simpan 1, 1 tambah 2 3. Jadi hasilnya 3030 seperti ini. Guys, sekarang yang nomor 7. Yang merupakan bilangan basis 2 dari 55 adalah, nah bagaimana cara merubahnya dari basis 10 ke basis 2? Caranya ya tinggal kita bagi saja. 55 kalau kita bagi 2 hasilnya berapa nih? Hasilnya kan 27 ya. 27 sisa 1. Nah, sisa 1 ini yang kita tulis basisnya. Tulisnya dari belakang ya, 1. Lalu hasilnya ini 27, kita bagi 2 lagi. Hasilnya berapa? 27 bagi 2 itu 13 ya. 13 sisa 1. Nah, kita tulis lagi 1. Lalu 13 bagi 2 ini kan dapat 6 ya. 6 sisanya 1. Kita tulis lagi 1. Lalu 6 bagi 2 ini dapat 3. Sisanya 0. Nah, kita tulis 0. Lalu 3 bagi 2 dapat 1, sisanya 1. Nah, ini sisanya kita tulis, dan terakhirnya ini juga kita tulis 1. Jadi jawabannya yang A. Oke, sekarang yang nomor 8. Dalam bahasa kode tertentu, kata orang dikodekan sebagai PTEJU, sedangkan kata baik dikodekan LEAF. Dengan pola yang sama, Banor akan dikodekan sebagai, kalau kita lihat nih, ini kan ada huruf-huruf yang sama di sini dengan di sini ya, dengan kata baik. Nah, pasti menggunakan huruf-huruf yang sama nih. Kita susun aja ya. Orang ini dia pakai kata PTEJU ya. Terus kata baik ini menjadi LEAV. Nah, kalau kita lihat ada huruf yang sama gak? Di sini A ya, di sini ada A. Kalau kita lihat A itu jadinya E, di sini A juga jadinya E. Oh, pasti ini setiap huruf diterjemahkan seperti ini. Nah, berarti kata Banor kita tinggal lihat dari sini aja. B diterjemahkan jadi L, A diterjemahkan jadi E, N diterjemahkan jadi Z ya. O diterjemahkan jadi P, R diterjemahkan jadi T. Berarti jawabannya yang A. Oke, sekarang nomor 9. Jika diketahui akar 2x tambah 9 ditambah x kuadrat min 9 sama dengan 0, maka nilai dari y dikurang x adalah. Nah, kalau kita lihat di sini nih, ini kan akar itu kan pasti di dalam akar itu kan 2x tambah y harus lebih besar sama dengan 0. X kuadrat kurang 9 harus lebih besar sama dengan 0 ya. Nah, angka yang benar-benar memenuhi persamaan ini sudah pasti cuma yang ini 0. Cuman x 2x tambah y sama dengan 0 sama x kuadrat min 9 sama dengan 0. Cuma ini yang memenuhi. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kenapa seperti itu? Karena kalau ini 1, ini kan nggak mungkin negatif. Harus positif juga. Berarti 1 tambah positif pasti nggak mungkin hasilnya 0. Maka yang memungkinkan ya ini 0, ini 0. Berarti dari sini kita bisa dapatkan ya jawabannya. Nah, ini kita hapus.
X kuadrat min 9 sama dengan 0, berarti X kuadratnya sama dengan 9. Berarti X-nya sama dengan akar 9. Plus minus ya ini. Plus minus akar 9. Nah, berarti X-nya plus minus 3. Sekarang dari sini kita buat nih. Untuk X sama dengan 3. Nah, berarti ini 2X tambah Y sama dengan 0. 2 kali 3 tambah Y sama dengan 0. Berarti Y-nya min 6. Terus kemudian untuk X sama dengan min 3. Berarti 2X tambah Y sama dengan 0. 2 kali min 3 tambah Y sama dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan 6. Yang ditanya Y dikurang X. Sudah, kita tinggal Y dikurang X. Berarti ada 2 ya, Y dikurang X-nya. Untuk yang ini, atau enggak kita buat di sini saja ya. Untuk yang ini, Y dikurang X. Y-nya kan min 6. X-nya 3. Berarti min 9. Nah, terus untuk yang ini, Y-nya, Y min X-nya, Y-nya 6, X-nya min 3. Jadi 6 ditambah 3 9. Berarti jawabannya C. Oke, nomor yang terakhir. Ya. Jika garis ini menyinggung parabola ini, maka M sama dengan. Nah, untuk soal seperti ini, kita kalau menyinggung berarti di titik singgung itu Y-nya sama kan, ya. Kalau ada garis nyinggung nih, terus nyinggung di sini misalkan, nyinggung di sini, berarti di titik ini Y-nya sama untuk garis ini, dan untuk garis ini juga Y-nya sama ya. Titik ini kan nggak mungkin Y-nya beda untuk garis ini sama untuk garis ini, pasti sama. Nah, berarti kita tinggal samakan saja Y ini sama dengan Y ini. Y ini kan X min 3/4. Y yang ini kan Y-nya sama dengan ini, M min 2X min X kuadrat ya. Kalau kita tulis ini Y1, ini Y2 lah ya. Y1 sama dengan Y2, maka seperti ini. Lalu tinggal kita pindah-pindahkan ya, atau supaya nggak ada pecahan kita kali 4 dulu aja, kali 4. Ini jadi 4X ya, 4X. Atau enggak biarkan saja ya seperti ini. Kita pindahkan supaya X kuadratnya positif saja, lebih enak. X kuadrat positif, ini tambah X tambah 2X, lalu ini min M sama min 3/4 sama dengan 0 gitu ya. Kemudian ini kan bisa dijumlah jadi X kuadrat plus 3X min M min 3/4 sama dengan 0, seperti ini. Nah, setelah ini ingat kalau ada garis yang menyinggung, ini berarti D-nya sama dengan 0 ya. Kalau ada garis yang memotong, D-nya sama dengan, D-nya lebih besar dari 0. Kalau ada garis yang tidak memotong dan tidak menyinggung, D-nya lebih kecil dari 0. Nah, berhubung ini dia menyinggung, maka kita buat D-nya sama dengan 0. D sama dengan 0. Rumus D apa? D itu B kuadrat min 4AC. B-nya apa? B-nya yang depan X ya. Depan X itu 3. 3 kuadrat min 4. A-nya yang depan X kuadrat 1. C-nya yang ini ya. Min M min 3/4 sama dengan 0. Nah, kita tinggal hitung saja ini 9 ya. 9 dikurang 4. Ini min M min 3/4 sama dengan 0. Kemudian kita tinggal ini min ya, tinggal kita pindahkan min 9 nya ke sini. Min 9 ini min 4 min M min 3/4. Nah, ini minnya bisa dicoret ya seperti ini. Jadi min M min 3/4 sama dengan 9/4. Berarti M nya, nah kita pindahkan lagi, M nya itu berarti min 3/4. Ini dipindahkan jadi negatif 9/4. Maka kita akan dapat M nya sama dengan
min 12 per 4, berarti dapatlah min 3 seperti itu. Oke, sekian video dari kakak, semoga ini bermanfaat untuk kamu belajar. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Dadah.